Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan aku Arum di sini. Apa kabarnya semuanya? Semoga semua sehat selalu. Hari ini kita belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, cara tubuh mengolah udara bersih, pembelajaran ketiga. Yang pertama, kita akan belajar tentang muatan pelajaran IPS, jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat Indonesia. Jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat Indonesia yang pertama itu ada agraris. Agraris itu terdiri atas pertanian dan perkebunan. Nah, di dalam pertanian dan perkebunan itu contohnya ada tanaman padi, ubi, jagung, dan kedelai. Nah, kemudian masyarakat melakukan beberapa usaha untuk meningkatkan hasil pertanian, yaitu intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi. Yang pertama itu ada intensifikasi. Caranya dilakukan tanpa memperluas lahan pertanian yang telah ada. Intensifikasi bisa dilakukan dengan pengairan, bibit unggul, penggunaan pupuk, penyuluhan, dan pemeliharaan. Lalu ada ekstensifikasi. Caranya yaitu dilakukan dengan memperluas lahan pertanian yang telah ada. Lalu ada diversifikasi. Caranya dilakukan dengan memperbanyak jenis tanaman pada suatu lahan pertanian. Misalnya, menanam berbagai jenis tanaman secara bersamaan di suatu lahan pertanian. Yang keempat, ada rehabilitasi. Caranya dengan memperbarui cara-cara pertanian atau mengganti tanaman tidak produktif lagi. Misalnya, mengganti tanaman yang sudah tua atau hampir mati dengan tanaman baru. Dan yang terakhir itu mekanisasi. Caranya dilakukan dengan menerapkan bantuan berupa alat atau perlengkapan yang dapat bergerak untuk menjalankan kegiatan pertanian. Misalnya menggunakan traktor untuk membajak sawah. Lalu yang perkebunan itu contohnya ada perkebunan kopi, perkebunan teh, kelapa sawit, lada, dan karet. Ada dua macam perkebunan. Yang pertama yaitu perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Perkebunan rakyat dikelola oleh rakyat, sedangkan perkebunan besar dikelola oleh pemerintah atau perusahaan perkebunan. Lanjut, jenis-jenis usaha ekonomi selanjutnya yaitu peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan terdiri atas daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Peternakan terdiri atas 3 jenis. Yang pertama, peternakan hewan besar, peternakan hewan kecil, dan peternakan unggas. Contoh dari peternakan hewan besar yaitu sapi dan kuda. Kemudian peternakan hewan kecil itu domba, kambing, dan kelinci. Sedangkan peternakan unggas contohnya bebek, ayam, dan burung. Lalu perikanan. Nah, perhatikan usaha perikanan di daerah sekitarmu. Di sekitarmu mungkin terdapat budidaya ikan di kolam. Inilah salah satu contoh usaha perikanan. Secara umum, usaha perikanan dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut. Nah, perikanan darat itu adalah usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Perikanan darat meliputi perikanan air tawar dan perikanan air payau. Perikanan air tawar diusahakan di sungai, danau, rawa, waduk, bendungan, dan di lembah-lembah sungai.
Kemudian perikanan laut yaitu usaha menangkap ikan di pantai atau laut dan pembudidayaan ikan laut dalam tambak-tambak. Usaha penangkapan ikan laut banyak dilakukan nelayan tradisional. Lalu jenis-jenis usaha berikutnya yaitu pertambangan. Kegiatan pertambangan banyak terdapat di Indonesia. Pertambangan adalah usaha untuk mengolah dan memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia. Mineral yang berada di dalam perut bumi diambil dengan cara penggalian dan penambangan. Nah, jenis-jenis barang tambang yaitu yang pertama ada barang tambang mineral logam. Misalnya emas, perak, tembaga, timah, bauksit, dan nikel. Kemudian barang tambang mineral non logam. Contohnya belerang, gypsum, marmer, dan batu gamping. Barang tambang sumber energi misalnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Lalu selanjutnya yaitu kehutanan. Hutan Indonesia berperan penting sebagai paru-paru dunia. Hutan juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya berbagai fauna. Indonesia memiliki hutan yang sangat luas. Hutan menghasilkan kayu, rotan, dan damar. Selain itu, hutan memiliki peran penting dalam keseimbangan alam. Hutan menyimpan oksigen yang dibutuhkan manusia di muka bumi. Pohon-pohon di hutan juga dapat menjaga kelangsungan siklus air serta mencegah terjadinya banjir dan tanah longsor. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga kelestarian hutan dengan cara melakukan reboisasi dan mencegah penebangan liar. Selanjutnya yaitu ada perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Kegiatan perdagangan muncul ketika kemampuan manusia atau suatu negara menyediakan barang kebutuhan bersifat terbatas. Akhirnya, terjadi saling ketergantungan dalam memenuhi barang kebutuhan. Perdagangan merupakan usaha menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Barang-barang yang diperdagangkan dapat berupa hasil pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, dan barang-barang hasil industri. Perdagangan terdiri atas perdagangan antar pedagang dalam satu negara dan perdagangan antar negara. Perdagangan antar negara terdiri atas ekspor dan impor. Ekspor adalah usaha mengirim dan menjual barang ke luar negeri. Sedangkan impor adalah usaha memasukkan dan membeli barang dari luar negeri. Yang selanjutnya yaitu perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah diperoleh dari melimpahnya sumber daya alam. Usaha industri dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok. Usaha industri dapat dikelompokkan industri rumah tangga atau home industry, industri sedang, dan industri besar. Nah, kegiatan industri ini banyak terdapat di wilayah perkotaan. Kemudian industri tujuannya yaitu untuk meningkatkan mutu atau nilai suatu barang. Usaha industri contohnya yaitu pengolahan daging menjadi kornet, kapas menjadi tekstil, cabai menjadi saus sambal. Dan selanjutnya itu pariwisata. Pariwisata adalah usaha menyelenggarakan jasa pariwisata dengan menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata. Contoh objek wisata alam, pantai, pegunungan, air terjun.
Ada juga objek wisata budaya, yaitu contohnya candi dan museum. Nah, kemudian ada contoh objek wisata budaya yaitu ada desa adat. Nah, 4 pantai yang ada Indonesia yang termasuk dalam daftar pantai terbaik di dunia, yaitu ada Pantai Pianemo di Raja Ampat, Pink Beach, Pulau Komodo, Pantai Kelingking di Bali, dan Pantai Nyang-Nyang di Bali juga. Lanjut muatan pelajaran yang kedua yaitu bahasa Indonesia tentang kata tanya. Yang pertama yaitu pengertian kata tanya. Kata tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu, baik itu orang atau benda, perbuatan atau tindakan, keadaan atau situasi, dan lain sebagainya. Sedangkan kalimat tanya adalah kalimat yang di dalamnya terkandung sebuah pertanyaan kepada pihak lain yang diajukan untuk memperoleh jawaban dari pihak yang ditanya. Namun, terkadang kalimat tanya juga tidak mengharuskan sebuah jawaban karena hanya bersifat memastikan sesuatu hal. Ciri-ciri kata tanya yang pertama, kata tanya selalu diikuti dengan tanda tanya pada akhir kalimat. Kata tanya biasanya terletak di awal sebuah kalimat tanya. Kata tanya seringkali diikuti atau ditambahkan dengan imbuhan sufiks kah seperti apakah, siapakah, di manakah, kapankah, dan lain sebagainya. Jenis-jenis kata tanya yang pertama ada kata tanya apa, kemudian kata tanya siapa, kata tanya kapan, kata tanya dari mana, kata tanya mengapa, kata tanya bagaimana, dan kata tanya berapa. Kemudian fungsi kata tanya. Yang pertama, kata tanya apa berfungsi untuk menanyakan benda atau sesuatu, keadaan atau perbuatan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasan. Yang kedua, kata tanya siapa berfungsi untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat. Kemudian yang ketiga, kata tanya kapan berfungsi untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah atau suatu peristiwa atau kejadian. Dan yang keempat, kata tanya dari mana berfungsi untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa, lokasi yang akan dituju, tempat yang sedang digunakan, atau yang telah didatangi. Yang kelima, kata tanya mengapa berfungsi untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa itu terjadi. Kata tanya bagaimana berfungsi untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang sesuatu hal, cara, atau proses pengerjaan sesuatu. Yang ketujuh, kata tanya berapa berfungsi untuk menanyakan banyak jumlah atau satuan. Di sini ada sebuah bacaan tentang hari menanam pohon. Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Sebutan itu disematkan karena di Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Daun-daun di hutan mengeluarkan oksigen berlimpah. Oksigen merupakan unsur penting bagi kehidupan. Namun sayangnya, hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan pohon di hutan secara liar. Oleh karena itu, pemerintah bersama rakyat berusaha mengurangi kerusakan hutan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menanam kembali pohon di lingkungan. Tanggal 28 November diperingati sebagai Hari Menanam Pohon. Peringatan Hari Menanam Pohon pada tahun 2015 diawali sejak tanggal 26 November.
Presiden melakukan penanaman pohon di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Ada 10.000 pohon ditanam di hutan itu. Pohon yang ditanam pun bermacam-macam, termasuk pohon-pohon yang buahnya dapat dimakan. Kita dapat berperan serta untuk mengembalikan paru-paru dunia. Menanam pohon tidak hanya dapat dilakukan di hutan, kita dapat menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Semakin banyak pohon di lingkungan kita, semakin banyak pasokan oksigen bagi kehidupan. Nah, berdasarkan bacaan tersebut, bisa dibuat kalimat tanya seperti kapan diperingati hari sebagai hari menanam pohon, di mana presiden melakukan penanaman pohon, dan berapa jumlah pohon yang ditanam. Kemudian lanjut muatan pelajaran selanjutnya yaitu PPKN tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Kemudian pengertian dari tanggung jawab yaitu kesadaran manusia terhadap tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Berarti sebagai sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, bangsa, dan negara maupun Tuhan Yang Maha Esa. Lalu masyarakat, yaitu sejumlah manusia yang terikat oleh suatu kebudayaan yang dianggap sama. Biasanya dalam sebuah masyarakat terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh setiap warganya. Oleh karena itu, setiap warga masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban mematuhi aturan-aturan tersebut. Lalu tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab ini menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi sehingga mampu memecahkan masalah mengenai diri sendiri. Contoh, seorang anak belajar dengan tekun demi mewujudkan cita-citanya. Lalu ada tanggung jawab terhadap keluarga. Tanggung jawab ini menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga, baik ayah, ibu, maupun anak untuk menjaga nama baik keluarga, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan menjaga keselamatan. Contohnya, ayah bekerja keras untuk menafkahi anggota keluarga. Lanjut ada tanggung jawab terhadap masyarakat. Setiap anggota masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk turut serta menjaga kelangsungan hidup warga masyarakat. Contohnya, seluruh warga masyarakat ikut serta dalam kerja bakti bersih kampung sesuai kemampuannya sebagai wujud tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat yang pertama, memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Contohnya, membuat aturan jam bertamu dan jadwal ronda malam. Yang kedua, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Contohnya, menyelesaikan masalah sosial secara bersama-sama, bergaul dengan sesama warga masyarakat, dan saling membantu. Yang ketiga, meningkatkan rasa solidaritas sosial sesama anggota masyarakat. Contohnya, gotong royong dalam rangka tolong-menolong dalam masyarakat dan gotong royong dalam rangka kerja bakti. Yang keempat, menghapuskan diskriminasi dalam kehidupan masyarakat. Contohnya, menghormati persamaan derajat sesama manusia dan tidak membeda-bedakan dalam memberikan perlakuan kepada sesama.
Tanggung jawab terhadap bangsa negara. Setiap warga negara hendaknya dapat mempertanggungjawabkan segala tindakannya kepada bangsa dan negara. Contohnya, atlet Indonesia berusaha bertanding sebaik-baiknya untuk mengharumkan nama baik bangsa Indonesia di mata dunia. Tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai makhluk Allah, setiap manusia bertanggung jawab untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.